Umur kamu di atas 40 atau kamu punya orang tua ataupun saudara yang di atas umur 40. Pastinya kalau misalnya di atas 40 tahun, kita takut terkena namanya penyakit degeneratif. Maka dari itu, yuk coba kenalan dan gimana sih kita screening penyakit degeneratif. Oke brosis, welcome back to Metus Care. Jadi di sini kita bakal nge-review alat EasyTouch. Jadi sebenarnya EasyTouch ini merupakan alat untuk kita periksa glukosa, kolesterol, dan asam urat. Sedangkan kalau misalnya EasyTouch GCHB, yang ini GCU nih. Kalau GCHB itu asam uratnya diganti jadi hemoglobin. Nah seperti kita tahu, kalau misalnya umur di atas 40 atau mungkin start umur 35, itu kita perlu banget untuk melihat lifestyle hidup kita. Sering makan gorengan ataupun makan dan minuman manis. Karena ternyata di atas umur 35 tahun itu atau 40 tahun itu kita beresiko terkena namanya penyakit degeneratif. Penyakit yang tidak menular. Nah, biasanya teman-teman pasti udah tahu nih penyakit degeneratif itu mulai dari hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, kencing manis, hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia itu kolesterol dan asam urat. Nah, maka dari itu kita perlu banget nih melakukan screening apakah kondisi kolesterol, gula darah dan lain-lain itu dalam batas normal. Bisa buat brosis untuk paling detailnya itu kita bisa periksa di laboratorium terdekat. Jadi kalau misalnya di laboratorium biasanya untuk gula kita periksa namanya HbA1c atau gula darah puasa itu juga bisa. Sedangkan kalau untuk kolesterol biasanya ada 4 pemeriksaan, kolesterol total, trigliserid, LDL dan juga HDL. Nah, tetapi untuk kita di rumah biasanya kita perlu nih screening. Karena kan kalau misalnya kita di laboratorium kita bakal periksanya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, mungkin yang paling lama tuh setahun sekali. Tapi kita bisa lihat apakah pola hidup kita, pola makan yang manis, pola makan gorengan kita udah kurangin, apakah udah efektif nih untuk menormalkan kadar kolesterol ataupun gula dalam darah kita. Maka dari itu penting banget kita melakukan screening di rumah dengan cara pemeriksaan memakai alat EasyTouch ini. Jadi alat EasyTouch ini bakal kita periksa itu memakai darah kapiler. Jadi kita bakal pakai pen ini. Jadi pen ini bakal kita buka dan dimasukkan lancet. Jadi kita bakal masukkan jarumnya. Nah, jadi kita bakal ada jarum ini. Pastikan brosis kalau misalnya untuk jarumnya itu adalah jarum yang baru. Jadi kalau misalnya udah dipakai itu tidak boleh dipakai lagi. Jadi ini jarum yang baru kita masukkan. Terus nih bakal ada jarumnya seperti ini lancet. Lalu kita bakal tinggal pasang di sini. Nah, di sini kita bisa lihat brosis 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan kedalamannya. Jadi kalau misalnya 5 ini berarti paling dalam, sedangkan kalau misalnya 3 biasanya di tengah-tengah, ataupun kalau 1 dia paling tidak dalam. Jadi cukup mudah. Nanti kita bakal pasang alat strip seperti ini ke sini. Jadi pasang ini, karena ini kolesterol ya. Pastikan jangan kadaluarsa dan dipastikan juga nih nomornya sesuai ya. Ini nomornya misalnya 9301. Di sini tulisannya juga 9301. Nah berarti kan cocok ya strip sama alat si deteksinya. Nah nanti setelah itu kita pasang. Nah, nanti dia bakal keluar 9301 nomor serinya ini, dan di sini berarti udah siap untuk kita teteskan darah. Jangan lupa nanti pakai alkohol swab terus dicetekin. Kuncinya adalah kita jangan menekan bagian jari ini, karena kalau kita tekan nanti plasma darah itu banyak yang keluar dan hasilnya jadi kurang akurat. Jadi abis kita cetekin dibiarin aja, dia darahnya bakal keluar sendiri. Darah yang awal itu kita lap dulu dengan alkohol swab supaya hilang. Darah selanjutnya baru kita ambil di sini. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa meneteskan darah bisa dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Singkat cerita, nanti kita bakal lihat hasil kolesterol total. Jadi kalau untuk kolesterol ini nilai normal adalah di bawah 200 mg per desiliter. Sedangkan kalau misalnya lampu kuning nih, waduh nih kita mulai harap hati-hati nih. Itu jika hasilnya itu adalah 200 sampai 240 mg per desiliter. Sedangkan kalau misalnya udah di atas 240, itu brosis disarankan untuk pemeriksaan laboratorium ulang ataupun konsumsi obat jika umurnya sudah di atas 35 tahun. Ya, yang pasti harus konsultasi ke dokter untuk konsultasi. Sedangkan untuk gula ini kita bakal pakai yang warna hijau. Ini kita biasanya bakal periksa namanya GDS, gula darah sewaktu. Jadi brosis tidak perlu untuk melakukan puasa. Nah untuk GDS sendiri hasilnya itu normalnya jika di bawah 140. Sedangkan 140 sampai 200 itu adalah prediabetes, dan jika di atas 200 itu adalah diabetes. Nah tapi tetap untuk gula darah sewaktu ini kita tidak bisa mendiagnosis seseorang diabetes. Jadi jika gula darahnya tinggi, pastikan kita melakukan cross check dengan itu tadi HbA1c atau GDP, gula darah puasa. Sedangkan kalau misalnya untuk asam urat
itu nilai normalnya ada yang berbeda-beda, tapi kurang lebih itu untuk pria itu disarankan di bawah 7 mg per desiliter dan untuk wanita di bawah 6 mg per desiliter. Biasanya asam urat ini memang jika mengganggu kesehatan dia ada gejalanya brosis. Umumnya bakal muncul di sendi-sendi kecil, paling sering adalah di sendi jempol atau jari pertama tapi di bagian kaki. Biasanya bakal ada keluhan seperti kaki jempolnya bengkak, terus kemerahan ataupun keluar seperti pasir. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan HB. Kalau secara kasarnya kita bisa lihat HB itu di bawah 12 itu untuk wanita itu berarti HB-nya rendah, untuk laki-laki di bawah 13. Sedangkan untuk yang wajib banget perlu intervensi ataupun ke dokter itu adalah jika HB di bawah 10 mg per desiliter. Karena itu perlu dicari tahu nih penyebab HB-nya itu rendah karena apa. Untuk 10 sampai 12 sampai 13 itu brosis bisa tingkatkan makanan yang tinggi Fe. Itu seperti daging-daging merah, seperti sapi ataupun kambing. Dan juga kalau misalnya HB di bawah 7, itu udah urgent banget brosis untuk langsung ke IGD. Karena untuk HB di bawah 7 itu merupakan indikasi kita dilakukan transfusi darah. Oke, itu tadi sekilas terkait penyakit degeneratif dan alat-alat pemeriksaan EasyTouch. Semoga membantu brosis untuk mendapatkan nilai normal jika brosis sedang melakukan pemeriksaan darah kapiler memakai alat EasyTouch ini. Yuk, kita sama-sama melakukan screening kesehatan karena mencegah itu lebih baik dibanding mengobati. Jangan lupa untuk brosis yang masih muda, itu juga bantu nih orang tua ataupun saudara kita yang sudah di atas umur 35 tahun untuk melakukan pemeriksaan screening secara mandiri menggunakan pemeriksaan darah kapiler. Tonton terus untuk Metals Care jika brosis menganggap video ini bermanfaat. Like, comment, and subscribe supaya mendapatkan informasi kesehatan yang terupdate dan terkini, tentunya dengan informasi yang kredibel. Oke brosis, pantau terus untuk video Metals Care dan sampai ketemu di video berikutnya. Always caring, always here.